Halo Pisces, apa kabar teman-teman Pisces? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ketika menonton video ini. Pisces, ini adalah love reading untuk kamu dari bulan Juli hingga Desember tahun 2021 ya. Percintaan kamu potensinya seperti apa untuk 6 bulan ke depan ya, untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter. Cek birth chart kamu, linknya ada di kolom deskripsi video Pisces. Dan untuk kamu yang baru saja bergabung di channel Princess Herlin, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga, serta aktifkan tombol notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini Pisces ya. Karena ini bacaan untuk umum, artinya ya energi banyak orang, karena kolektif energi yang saya tarik dari orang yang berzodiak sama. Jadi kalau tidak resonate atau tidak cocok, jangan dipaksa untuk dicocok-cocokkan, artinya bukanlah untuk kamu ya Pisces. Dan silakan lakukan personal reading jika kamu ingin energi kamu saja yang dibaca. Bagaimana caranya melakukan personal reading pada saya? Silakan lihat kontak WA atau email saya di kolom deskripsi video, dan personal reading itu berbayar. Oke teman-teman Pisces, sekarang kita lihat seperti apa potensinya percintaan kamu dari Juli hingga Desember tahun 2021 ini ya. Kita lihat Pisces seperti apa energinya. True love, this is the romance of lifetime. Oke, make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Oke, selanjutnya satu kartu lagi. Darling, please clarifier untuk Pisces. One card more. Yeah, release your eggs. The time has come to clear your energy Pisces. Di bottom of the decknya ada passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Yeah, passion, gairah, semangat ya. Ini juga tentang follow your passion ya kan ya. True love ya, cinta sejati, jodoh ya. Ini romansa yang akan berjalan sepanjang hidup, atau ya lifetime, yang akan kamu jalani seumur hidup kamu ya. Jadi buat upaya, karena upaya apapun yang sudah kamu lakukan atau yang akan kamu lakukan untuk percintaan kamu, hal itu akan membawa kamu pada hal yang lebih besar lagi ya kan. Jadi lepaskan semua negatif, perasaan negatif, energi. Waktunya kamu untuk ya healing, artinya begitu ya kan. Di sini menghilingkan diri kamu ya kan, melepaskan hal-hal atau pikiran-pikiran negatif yang mengganggu kamu selama ini ya. Kekhawatiran kamu tentang ya jodoh bisa jadi juga di situ yang, atau kekhawatiran kamu tentang hubungan di situ. Jadi ya ketakutan kamu mungkin tidak bertemu jodoh, atau ya ingin menemukan cinta sejati ya kan. Jadi kamu mungkin berupaya terlalu keras begitu, tetapi mungkin selalu aja kecewa. Jadi waktunya kamu untuk beristirahat sejenak ya kan. Di situ istirahat sejenak, rest and rejuvenation ya kan, mengambil waktu jeda, mengambil waktu luang untuk ya melepaskan dulu hal-hal yang mengkhawatirkan kamu itu. Jadi izinkan hati kamu dan jiwa kamu itu untuk bernyanyi dengan gembira, berbahagia lagi, dengan mengikuti apa yang jiwa kamu inginkan. Izinkan jiwa kamu itu berbahagia ya kan, ikuti keinginan jiwa kamu ya kan. Jadi berupaya untuk membuat diri kita itu bahagia dengan ataupun tanpa seseorang di situ ya kan. Kalau kita ingin bahagia itu nggak mesti harus punya pasangan juga kok ya kan, nggak mesti menikah juga kok gitu ya kan. Jadi kamu harus tahu dulu Pisces ya kan, tentang ukuran kebahagiaan itu tidak diukur dari
ya menikah atau ya memiliki pasangan, ukuran kebahagiaan itu ya kan. Coba deh tulis komentar teman-teman ya kan, menurut pendapat kalian kan, bahagia versinya kalian itu seperti apa sih ya. Sharing aja ya kan, kita tidak mencari benar salah, hanya pendapat aja untuk teman-teman Pisces ya kan. Bahagia itu yang seperti apa menurut kalian ya, supaya kalian bisa merasa bahagia itu bagaimana. Oke ya, tulis komentarnya di kolom komentar, atau pendapat, bukan komentar ya, pendapat kamu di kolom komentar. Oke Pisces, kita lihat situasinya seperti apa percintaanmu dari Juli hingga Desember ya. Temperance, energi dari Sagittarius. Oke, saya menggunakan kartu Major Arcana semua guys. Beberapa mungkin kalian sudah ada yang merasakan situasi ini atau sedang menjalani ya, sedang merasakan situasinya, atau belum sama sekali, atau tidak akan merasakannya sama sekali ya. Kalau tidak cocok jangan dipaksa guys, artinya bukanlah untuk kamu. Dan situasi juga bisa terbolak-balik ya. Take your resonate. Dan saya membaca energi, tidak tergantung gender, siapapun kamu yang menonton video ini. Jika kamu merasa cocok, kapanpun kamu membuka video ini ya kan, artinya itu memang adalah energi kamu. Dan saya anggap di saat itulah kamu ingin mengetahui situasi percintaan kamu. Oke, satu lagi. Oke, devil ya, setan. The devil, dan di bottom of the decknya ada the hermit, energi dari Virgo ya. Oke, tentang menarik diri di sini. Look into yourself. Sepertinya beberapa di antara teman-teman Pisces di sini ya, kalian ya sedang bermeditasi ya kan, mencari ya kebenaran lah begitu. Seperti tadi yang saya katakan ya, mencari kebenaran, kayak bertanya ke diri sendiri ya kan, masuk ke dalam diri untuk melihat apa sih sebenarnya yang diinginkan, yang dimau begitu. Beberapa di situ. Atau bisa jadi juga ini adalah seseorang yang ada di dalam kehidupan kamu, atau seorang yang sedang kamu fokuskan, yang dimana saat ini dia sedang menarik diri dari hubungan ini ya, sebelum kembali lagi bertemu dengan kamu. Karena saat ini situasi hubungan kalian mungkin sedang masa jeda, atau kalian LDR beberapa juga di sini, atau karena ya PPKM ini kalian tidak bisa bertemu, makanya seorang di situ sedang ya berusaha untuk menjernihkan pikirannya dulu begitu ya kan, atau mencari cara gimana caranya agar dia bisa bertemu dengan kamu secepatnya di situ, untuk kembali bicara dari hati ke hati ya kan, memulai kembali hubungan ini dari awal, dan berharap ya bisa mewujudkan impian kalian, bisa berbahagia lagi bersama karena dia merasa nyaman dengan kamu ya kan. Dan beberapa juga di situ ya ada ketergantungan atau kemelekatan di situ tentang seks ya. Ada obsesi juga di situ aku lihat. Oke, klarifikasi temperance. Mungkin kamu berdealing dengan Sagittarius, Gemini, Aquarius, Libra, Taurus, Capricorn, Virgo, atau hanya energi saja. Take your resonate ya Pisces. Tidak akan cocok untuk semua Pisces. Oke. Ya. Pisces. King of Pentacles. Sepertinya akan ada pertemuan ya di akhir-akhir Juli ini, atau ya Agustus ya,
akan ada pertemuan secara tubuh fisik, di mana seorang di sini mungkin saat ini memang tidak ada komunikasi dengan kamu atau sulit untuk berkomunikasi ya. Kalian mungkin karena LDR atau mungkin karena sesuatu dan lain hal yang membuat kalian itu sulit berkomunikasi. Tapi di sini aku lihat di sini akan ada komunikasi, ada tawaran yang akan kamu terima dari seseorang di sini Pisces. Ya, energi dari Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Tawaran mungkin yang dimana dia mengajak kamu bertemu. Oke. Ya. Ya. Saat ini mungkin memang dia selalu berdoa supaya kalian bisa kembali bertemu, bicara dari hati ke hati di sini, karena dia melihat kamu itu adalah true love-nya dia, cinta sejatinya dia, ya. Ya. Dan fokusnya dia adalah untuk mengakhiri konflik batin, mungkin konflik dengan kamu atau mungkin dia merasa ya konflik batin sendiri di sini, karena saat ini mungkin memang ya hubungan kalian terjeda, ada suatu hal yang tertunda di sini untuk bertemu karena mungkin seseorang di sini ya sedang sakit atau mungkin sedang ya beberapa di sini sedang diisolasi begitu ya. Nggak tahu energinya, saya merasa ada yang seperti itu. Yang jelas seorang di sini seperti terjebak di suatu tempat ya kan, nggak bisa kemana-mana ya, mungkin karena PPKM ya lockdown ya kan, atau beberapa juga karena dia sakit, makanya di situ ada penundaan ya untuk bertemu dengan kamu karena masih harus menjalani isolasi atau ya harus berada di tempat yang dimana tidak bisa dikunjungi oleh orang lain di situ ya kan, mungkin karena hanya pihak-pihak yang berwenang saja yang bisa menemui dia di situ, makanya di situ ada penundaan mungkin di sini untuk bertemu ya kan. Tetapi seseorang di sini aku lihat dia selalu berdoa agar bisa bertemu ya, secara fisik mungkin kalian belum bisa bertemu, tetapi mungkin ada komunikasi melalui media telepon ya, SMS, chat, WA mungkin di situ, dimana seorang di sini membuka komunikasi atau berkomunikasi dengan kamu ya, mengatakan bahwa mungkin memang belum bisa bertemu secara tubuh fisik karena masih ada sesuatu dan lain hal yang membuat kalian belum bisa bertemu mungkin hingga Agustus di situ aku lihat dan aku rasakan di situ ya. Dan di bulan September Pisces di sini ya. Oke. Dan ketika kamu mungkin sedang bosan ya, di situ sedang bosan sendiri, tiba-tiba mungkin di sini dia datang ya, menghubungi kamu, atau mungkin juga di sini dia menghubungi kamu kembali. Aku lihat beberapa mungkin ada yang datang dan beberapa mungkin di situ ada yang menghubungi melalui telepon ya. Ya, ada pesan cinta yang kamu terima di situ kalau dia hanya menghubungi kamu kan, ketika kamu mungkin sedang bosan sendirian, menung mikir ya kan, tiba-tiba dia nelpon kamu, "Hai beb," gitu kan. Oke. See? Ya. Itu juga tentang keyakinan, harapan ya. Karena keyakinan dan harapan kamu itu semuanya itu bisa dilakukan ya. Harapan kamu itu akan terwujud apabila kamu mau mengikuti intuisinya kamu, yakin aja begitu, dan optimis ya, caring ya, kamu tetap care dan percaya diri bahwa
segala sesuatu itu akan baik-baik saja. Ya. Oke, di Empress clarify. Oke. Penantian kamu itu akhirnya akan terwujud di sini, ya kan? Mungkin kamu sudah lama tidak bertemu dengan dia, mungkin sudah 7 bulan, 7 tahun, 7 minggu, 7 hari yang lalu, bahkan mungkin baru 7 jam yang lalu juga Kak nggak ketemu, ya kan, nggak nelpon, tapi udah kangen aja gitu, ya kan? Nah, di sini, ya kan, penantian kamu untuk ya kembali bertemu di sini dengan seorang itu akhirnya bisa terwujud di situ, ya kan? Oke, seorang di sini merasa menyesal karena mungkin dia pernah mengkhianati kamu di masa lalu itu, sehingga ya ini juga tentang amarah ya, ego, penyesalan karena pernah mengkhianati kamu di sini. Ya, seorang di sini menyesal karena pernah mengkhianati kamu, menyakiti kamu mungkin di situ, ya kan, karena egonya dia di masa lalu itu. Makanya di sini sepertinya seorang di sini berharap, ya, ingin minta maaf, ya kan, ingin minta maaf sama kamu, ya, ya, dia ingin jujur, ya kan, karena dia merasa selama ini ya. Dia merasa terbebani, ya kan, dia merasa sedih, bahkan dia nggak bisa tidur, ya kan, karena sering bertengkar mungkin dengan kamu, ya kan, karena sudah membuat kamu marah di masa lalu itu, ya, dan dia baru menyadari arti hadirnya kamu itu ternyata, dan dia tidak ingin kehilangan orang seperti kamu karena dia merasa hanya kamu orang yang bisa dia andalkan, karena dia merasa hanya kamu orang yang tulus mencintai dia apa adanya, menerima dia di sini. Makanya di sini dia ingin minta maaf, ya. Ada yang ingin jujur dengan perasaannya, ya. Di sini seorang yang merasa menyesal dan ingin minta maaf sama kamu. Dia speak up. Seorang di sini ya speak up, menyampaikan permintaan maaf, ya kan. Beberapa mungkin kalian memang seorang single parents di sini, ya, kalian ya sudah dewasa cara berpikirnya, ya. Di sini tentang kedewasaan juga, tentang orang yang bisa dipercaya, ya kan, bukan hanya sebagai pasangan tapi juga sebagai seorang sahabat, guru, ya. Di sini orang yang bisa memberikan nasihat-nasihat baik, orang yang memiliki rasa percaya diri dan keyakinan, orang yang independen, ya kan. Di sini aku lihat beberapa di antara Pisces di sini memang orang yang memiliki inspirasi atau menjadi inspirasi orang-orang di sekitarnya, dan orang yang selalu terbuka untuk orang-orang yang membutuhkannya. Karena apa? Ya, karena Queen of Wands ini adalah seorang yang selalu bergerak mengikuti kata hatinya, ya. Dengan iman atau keyakinan yang dia miliki, dia mampu mengubah dunia sesuai dengan apa yang dia inginkan di sini. Makanya dia selalu menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitarnya, karena dia menggunakan care, ya. Dia selalu care dengan orang-orang di sekitarnya, tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga dengan hal-hal di sekitarnya, termasuk alam di sekitarnya. Dia selalu memiliki rasa empati, caring, dan memaafkan. Dan juga terkadang karena dia seorang yang independen, ya, bisa karena perasaan optimis dan keyakinannya itu juga bisa membuat dia terkadang menjadi orang yang sombong. Tetapi karena ada the stars di sini, ya kan, dia selalu berusaha membuka cara berpikirnya bahwa welas asih itu akan mengubah dunia, ya kan. Kasih sayang itu akan membuat kita memiliki segalanya. Rasa syukur itu akan mempermudah hidup kita.
memberikan maaf, melepaskan maaf, dan upaya apapun yang sudah dilakukan itu hanya akan membawa kamu kepada hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut rugi atau ya memaafkan seorang itu, ya kan? Memaafkan atau minta maaf itu nggak usah takut, ya kan? Daripada kita membawa beban di dalam hidup kita, perasaan bersalah, atau ya kita tidak memaafkan pun, itu ya, kalau saya ada beban sebenarnya yang selalu dibawa ketika tidak bisa memaafkan atau belum memaafkan seorang itu. Selalu gelisah, perasaan gak nyaman sebenarnya. Tapi karena masih marah dan pelan-pelan akhirnya kita bisa memaafkan. Karena itu memang harus bagi saya, ya kan? Ya, akan berbeda setiap individu, ya kan? Setiap orang pasti akan berbeda-beda bagaimana cara menyikapinya. Ada yang nggak mau maafin karena saking udah sering disakitin, ya kan? Begitu. Tapi ya dengan memaafkan dan memberi maaf itu nggak akan membuat hidup kita atau harga diri kita itu hilang kok. Justru sebaliknya, hidup kita akan merasa menjadi lebih tenang dan kita akan berbahagia, akan sangat mudah menemukan kebahagiaan, dan kita tidak perlu lagi menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan diri sendiri, ya kan? Kita akan menjadi orang yang penuh kasih sayang, ya kan? Ya, kenapa orang itu terkadang sulit untuk memaafkan? Karena mungkin dia terkadang egonya itu masih dimenangkan. Ya, takut dibilang nanti cemen, takut dibilang nanti bucin, takut dibilang nanti tuh kan akhirnya pasti gue dimaafin lagi. Nah, takut nanti orang, ya terserah mereka, ya kan? Kalau mereka mau beranggapan seperti apa itu urusan mereka. Yang penting tugas kita sebagai manusia adalah memaafkan mereka, karena mereka juga pantas untuk mendapatkan kesempatan. Begitu, ya kan? Tuhan aja Maha Pemaaf. Kenapa kita sebagai manusia tidak mau memaafkan? Memang kita siapa, begitu, ya kan? Nah, kalau saya begitu, ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain, ya kan? Itu kan kembali lagi ke pilihannya masing-masing, ya kan? Kalau ingin hidupnya lebih mudah, maka ya pilihannya yang harus memaafkan, ya kan? Karena hal itu akan mempermudah kita sendiri, ya kan? Tidak memaafkan, ya kalau merasa itu akan lebih baik, ya juga nggak apa-apa, karena tidak ada paksaan di sini, guys. Oke, ya, karena hidup itu adalah pilihan, tergantung dengan pilihan kamu. Apa yang kamu dapatkan dan kamu rasakan itu adalah hasil dari pilihan kamu di masa lalu. Dan jika kamu ingin tahu seperti apa masa depan kamu, ya kan, baik itu dalam hubungan ataupun dalam kehidupan kamu, ya kan, tergantung dengan pilihan yang kamu buat saat ini. Oke, Pisces, saya pikir sudah cukup. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu di bawah video ini. Sekali lagi, thank you for watching. See you in the next video. Salam penuh cinta. Bye, Pisces.